Oke, selamat kapanpun waktunya ya. Selamat datang di acara Ngulik Ngerumpi Katolik. Gak ada yang mau sautan kayak gua. Oke, hari ini hostnya agak berbeda dikit ya, karena satu host kita menghilang. Dia lagi jadi ya gitu deh. Ya jadi apa? Jangan gitu deh. Gak jelas lu. Nah, sekarang berubah wujud orangnya jadi ini. Iya, jadi saya orang yang berkedok kayak orang Bali, nggak tahu, bukan Bali sih. Nggak tahu jin dari mana dia. Iya, begitulah. Oke, hari ini mau bahas apa sih? Kenalan dulu dong. Oh iya, kenalan dulu. Iya, sebelum itu. Bentar, kenalan dulu. Lu siapa? Lah, kan Bentar. bintangnya kan Romo bukan saya. Kan lu host baru. Iya. Kita udah kenalan duluan. Oke. Halo guys, nama gua tuh Renat aja, panggilan Ray aja. Saya dulu sebenarnya udah lama ikut ini sih. Saya tapi kerja di belakang panggung. Udah gitu dong. Wih, sekarang udah naik pangkat dia. Sama aja sebenarnya sih ini. Oke, hari ini mau bahas apa by the way ya? Lu berdua kenalan. Hah? Kenalan lagi. Ngapain kenalan lagi berdua? Kan udah. Ya makanya Mau kenal nonton banget. episode pertamanya. Gua kan belum kenal kalian. Hah? Palamu. Palamu. Waduh, udah ada suara bintang tamunya nih, udah muncul nih. Waduh. Oke, hari ini kita ada kedatangan bintang tamu ya. Lah, kok diem? Ada di sebelah gue orangnya. Gue takut buat ngomong. Kenapa lu takut kenapa lu? Gue takut dipending tensi kalau ngomongnya sembarangan. Ingetin Ya. dia pokok dia Romo. Kan kalau kamu kan ngomong yang unsur binatang kan? Iya, aman lah. Iya, oke. Unsur bunga mungkin Emang ada yang bunga? ada lu bisa aja mawar lu gitu. Oke. Itu kan nggak apa-apa. Oke guys, daripada kita kejauhan, kita sekarang tanya dulu ini siapa? Ya, halo guys semuanya, saya Romo Renol. Baru 1 bulan ini saya bertugas sebagai Romo rekan di paroki SMI Kalideres. Ganti siapa ya mau? Menggantikan Romo Denny. Romo Denny kemana ya sekarang ya? Kemana ya? Kemana ya? Gue senang banget ya lu ketawa-ketawa lu. Gak usah mancing. Romo Denny ini ada yang nanyain ini Romo. Aduh. Ada yang kangen Romo. Romo udah lihat nih. Namanya Excel. Oke. Ini yang mau dibahas sama Romo apa sih? Karena setiap perjalanan itu punya awalan atau start, kita tanya dulu. Kenapa awalan Romo mau jadi Romo? Awalnya mau jadi Romo ya, itu Kan pertanyaan. resikonya banyak ya. Pertanyaan yang Dark selalu story. ditanyakan sampai saya lupa jawabannya apa. Boleh take your time Romo. Ya, awalnya dari Romo sih memang dari kecil ya. Dari kecil melihat Romo itu sudah ada kekaguman ya. Lalu memang saya besar di stasi ya, jadi jarang ada Romonya. Sehingga memang dari kecil itu sudah pengen gitu loh jadi Romo ya. Lalu dengan berjalannya waktu lalu seolah-olah apa ya? Semakin terarah ke sana. Ada kesempatan untuk masuk ke seminari, coba-coba lalu lulus ya, setelah di seminari menengah lalu juga nyobain masuk ke seminari tinggi lalu lulus, lalu terus begitu ngikutin aja prosesnya, lalu tiba-tiba akhirnya ditabiskan lo menjadi Romo dah. Gak ada paksaan dari orang tua kan? Nggak ada. Karena ini ada fun fact story ya. Ini baru kemarin gue ngobrol sama temen gue. Ada yang kayak gini. Dulu itu gue pengen dijadiin Romo sama nenek gue. Tapi ini ada time pada saat SMP, pada saat dia tahu Romo tidak boleh menikah, dia jadi. Oh jadi dia nggak mau gara-gara bisa nikah? Dia langsung bilang ke omanya, bilang gue masih mau punya anak. Ya panggilan kan gak ada yang tahu ya. Siapa tahu tiba-tiba nggak mau punya keluarga, pengen Romo jadi Romo lagi gitu. Nah masalahnya gue masih jomblo nih. Nah, boleh Boleh dong. Boleh? saya kasih brosur ya. Oh di jalan. Ke tempatnya Romo ya dulu ya. Boleh Jangan dong. dong, gawat. Udah banyak nih yang ngomong suruh gue jadi Romo, tapi gue nggak mau. Wah, udah tanda-tanda panggilan itu. Lu mungkin mau konsul boleh ini. Iya. Wah jangan dong, masih mau punya anak.
Nah, bagaimana mau punya anak kalau nggak punya pacar? Gak apa-apa, pacar tuh datang nanti sesuai dengan Tuhan yang ngasih deh. Alah. Udah. Nah, Udah deh. karena ngomongin masalah ini, dimana kalau ada yang mau, soalnya aku ada teman juga yang juga mau jadi romo, tapi akhirnya mundur juga. Saya nggak mungkin sebutin namanya ya, itu teman saya. Ya gue juga Dia, ngomong. saya juga nggak tahu sih kendalanya apa. Saya juga nggak tahu kendalanya, salah satunya itu apa enggak, tapi akhirnya dia nggak lanjut. Mungkin waktu Romo menjalankan seminari mungkin ada kendala atau apa di dalam proses jadi Romo? Banyak sih kendalanya, ya. Terutama itu persoalan kepribadian ya. Saya bukan orang yang kalau dibayangkan untuk jadi Romo itu kan orangnya supel, kerjasama dan sebagainya. Saya awalnya itu bukan, saya lebih pendiam gitu kan, lalu suka malu-malu. Ya. Jadi untuk membayangkan Romo yang bisa ketemu dengan banyak orang itu sulit sekali sebenarnya. Ya, tapi karena keinginan mau jadi Romo lalu mengikuti proses pendidikan akhirnya ya seperti itu jadi Romo akhirnya. Gak ada godaan yang apa gitu. Banyak godaan. Banyak banget. Soalnya sempet nih baca nih dari salah satu artikel, katanya juga pas di seminari itu Romo tuh sempet ngalamin krisis panggilan ya. Betul. Itu gimana sih cara Romo tuh ngelawan krisis panggilan itu? Sebenarnya sih yang penting waktu itu ya saya ngikutin aja ya apa yang diarahkan oleh Romo pembimbing gitu kan. Ya terutama kan di seminari kan kita tidak sendiri, ada teman-teman yang lain. Kadang-kadang ada cekcok gitu kan, ada perselisihan. Nah, itu Cekcoknya kayak apa tuh? Cekcoknya kayak apa? Ya apa namanya itu ngambek lah gitu. Ya, kadang-kadang pukul-pukulan lah. Pukul ah? Serius? Agak serius? Nggak sampai segitu. Nah, perselisihan lah kecil-kecil begitu kan. Tapi kan itu kan mempengaruhi kan. Wajar lah ya. Iya. Masih di atas wajar. Smackdown, you can see me gitu ya. John Cena. Udah pensiun main film sekarang. Main film sekarang. Tapi yang nggak tahu juga sih ya kalau ada. Baru tahu ada yang berantem bukan. Aku kira berantemnya lebih santai. Enggak pukul-pukulan sih. Oke. Ya namanya Romo ya, masih manusia ya. Iya sih. Iya. Paling adu argumen, tapi sampai pukulan-pukulan kan. Oh, oke. Oh, saya kira tadi buku-bukulan saya agak Agak shock. Iya. gimana? Sampai mukul. Sampai mukul saya pikir dulu. Nggak terbayangkan Romo tuh gebuk-gebukan. Iya, saya langsung mikir gitu tadi. Nggak ada di bayanganku di kepala kayak gitu. Biasa tuh Romo ya yang kayak gimana ya? Apa ya? Maksudnya gimana sih sama orang tuh kayak ya damai sentosa gitu ya, agak gimana ya guys ya, ke di belakang ya, mengayomi kayak gitu ya, agak ya pokoknya adem lah bawaannya. bawaannya adem, Berwibawa. berwibawa. Nggak perlu AC dong ya. Itu beda. Ini metafor secara sikap. Kalau ini kayaknya beda ya. Kalau ini mah udah ada asli. Soalnya di tengah kita syuting tuh cuaca asli bener-bener panas kayak neraka sih. Enggak, lebih neraka di yang Surabaya, Semarang situ sih, itu panas banget sih itu. Romo udah mulai ngelucu nih. Iya. Waduh. Enggak lah. Nih, kalau boleh tahu, Romo tuh udah berapa lama sih jadi Romo gitu? Saya ditabiskan 2014 ya. Jadi kalau dihitung sekarang itu 2023 sudah berapa tahun itu? 9 ya? 9. 9 tahun lama. Bulan Juli 9. Iya. Tahun ini 9. Tabisannya 22 Juli. Ya, jadi masih ya 22 Juli yang ke-9. Waktu masuk seminari pertama kali kapan? Tanggal yang seminari mana ini? Bener-bener pertama kali. Ya, pertama kali itu seminari menengah tanggal lupa tanggalnya ya, tapi bulan Juli pokoknya. Bulan Juli 2000 berapa ya, sudah lupa. 2020. Berarti masih baru ya? Masih sangat muda. 2021. Masih sangat muda. Terus kenapa? sorry 2000 ya, bukan 2000. 2001 ya. 2020 dekat banget. Kan tadi bilang panggilan 2014. Pas turun tangan 2014, 2020 baru mulai. 2001 Waktu 2001 masuk ya? seminari kan ya udah tau lah ya. Gak ini ya, gak menjadi sebuah rahasia lagi ya bahwa
kalau namanya udah jadi biarawati udah tahu ya tidak boleh menikah, tidak boleh jatuh cinta. Nah itu gimana Bo? Responnya Bo? Berat ya Bo? Saya yakin berat loh. Ya buat kita yang Ya. masih begini ya. Untungnya sih saya itu ya enggak ada apa ya namanya. Dari dulu ya enggak ada yang suka gitu kan. Jadi ya tenang-tenang aja, enggak ada godaan. Tapi sebenarnya kedengaran agak sedih juga sih Romo. Gak ada yang suka. Justru itu karena itu. Mungkin ada yang suka tapi secara diam-diam. Pokoknya berani. ada yang suka. Saya waktu seminari itu kalau saya pikir kalau ada yang nembak saya ini sudah saya enggak jadi Romo sudah. Tapi enggak ada yang Ya masa kalau udah pada tahu Romo mau ke seminari mah nggak mungkin ditembakin dong. Ya. Iya. Nanti jadi godaan dong. untungnya. Gawat sih kalau itu sih. Agak bahaya ya. Mo, pengen tahu nih sebelum ke SMI tadinya di mana sebelumnya? Sebelum di SMI saya di Paroki Santo Stefanus Cilacap dan Uniprat Beata Yusuf Jalan. Bentar, Cilacap. Aduh. Cilacap Jawa Tengah ya? Bersada. Oke, Cilacap Jawa Tengah ya. Wih, Ya, ya. Romo pernah ikut ini nggak Teramo? Pernah? Aduh saya lupa sih waktu itu ikut tahun berapa tapi dulu ada Teramo kan Cilacap bareng sama kita juga soalnya. Saya waktu itu ikut dengan Banyumas tahun 2000 berapa yang di Tarakan 2015 apa ya? 16 tuh yang di Tarakan. Kayaknya aku lebih sebelumnya lagi deh. Sebelumnya ada yang di Lembah Karmel soalnya. Oh, yang Jakarta. Iya. Saya nggak ikut. Nggak ikut ya? Nah aku ikutnya itu doang sih. Yang tahun ini kan Palembang. Ah, itu lain lagi. Oh, itu lain lagi ya? Itu lain lagi. Hmm. Lu dari KAJ. Ya. Nggak dia ada prompternya suruh sorong itu geserin mic-nya tuh. Nih daripada orang pada nggak tahu kan ini penonton mana tahu. Karena dari tadi tuh jujur gue udah kode-kode, gue bilang gimana kode? Iya, dia suruh gua Kolin, gua mikir gua di sini Romo di sini gimana gua kode ini ya kan? Gua juga bingung lama-lama. Kan ada bahasa ngomong. Gue jadi bingung kayak, gue sambil mikir gini, ini gimana cara gue geser? Sebenarnya geserin aja nggak apa-apa sih. Aduh, oke. Apa ya? Pernah nggak mau nervous lagi waktu bawain misa? Apa? Nervous. Nervous. Atau enggak pernah ketiduran? Ya enggak dong, masa Romo ketiduran gimana sih lu? Jangan dibuka aibnya udah. Gue baru tahu kalau umat tidur gue tahu gitu karena ya kalau gue lagi capek banget Tapi gitu. gue lupa kalau nggak salah posisinya, gue heboh kan di sini ya waktu itu ya. Aduh. Lagi bacaan atau apa? Terus kan gantian dong, apa baca pertama, baca kedua kan nggak ini dong. Terus pas mau baca Injil kan Romo yang bawain dong. Oh iya betul. Ya itulah kejadiannya di situ. Wah, pantas sakit ketahuan. Dan pernah juga salah doa yang salah. Aduh, maaf ya tapi gue tahu Romo sudah damai di sana. Oh, oke, nggak jadi deh, gue nggak tahu siapa itu. Ada. Kan kejadian di SMI. Ada. Oh ya udah, oke, Nah, lanjut ya, aja lah. itulah. Lanjut ke pertanyaannya. Iya, gimana? Lanjut. Romo nervous, pernah nggak? Nervous sih nggak pernah. Awal-awal nggak? Enggak, karena kan sudah biasa. Sudah Nggak, biasa gimana? Pas kayak pertama kali Iya. Romo dijadiin Romo nih. Enggak. Enggak sama sekali. Enggak nervous enggak. Gimana caranya? Apa nervous waktu pas seminarinya nervous mungkin bawa ada latihan ya sih? Ada latihan kan selama di seminari kan selama 10 tahun kan sudah sering kan latihan jadi udah biasa lah. Gitu. Jadi kalau dibilang nervous sih enggak ya. Tapi kalau dibilang tertidur, nah itu ya beberapa kali. Guys, ternyata di sini gue bisa mengstatementkan tidak semua. Ya, tapi kan nggak sering. Itu bukan pas mimpin. Jadi pas ikut nemanin kan namanya konselebrasi gitu Oh, kan. iya, betul. Kita duduk gitu kan kadang-kadang dengerin khotbah Romo juga aduh lama sekali gitu. Nah, ini masalahnya lagi bawain misa. Nah, itu beda cerita. Tapi itu sekali-sekali kan, nggak sering. Mungkin dari 10 kali misa pernah sekali kejadian. Iya, paling ya udahlah nggak Tapi apa-apa. yang lebih sering itu sebenarnya salah bawain doa aja sih lebih tepatnya iya. mestinya kemana jadi kemana. Jadi mestinya aku doa tobat jadi doa
yang dibacain doa aku percaya. Oh ya, Oh, biasalah. oke. Gitu kan. Oke. Faktor U seperti itu biasanya. Faktor U. Gue gak mau nyebut sih. Udah ketahuan nih kayaknya nih. Langsung bacain. Siapa sih? Gue sebenarnya nggak tahu tapi ya udah let it flow aja. Pertama kali waktu masuk SMI nih mau first impressionnya apa? First Kan impression. first impressionnya kan waktu itu kan pernah aku ngelayanin misa hari Sabtu yang satu hari sebelum Romo Denny goodbye dari sini. Itu gimana Mo? Sebenarnya saya pertama kali misa di SMI itu udah lama banget ya. Jadi udah bukan yang pertama. Jadi memang first impressionnya sudah biasa ya. Memang awalnya sih pertama banget dulu ya. Itu ya kesannya wah gitu kan, misa dengan gedung yang bagus sekali, umat yang banyak gitu. Sempat sih sedikit apa ya dibilang kayak tadi nervous tapi ya enggak terlalu gitu kan. Lalu sempat juga ya biasalah tahu di sini kan harus Romo nanti susulin ada briefing gitu kan. Gini. Ya. Gitu aja. Iya. Kalau di tempat gereja Romo dulu sebelumnya sama nggak kayak di sini? Kalau di pasca Natal tiba-tiba rame. Oh, salah di mana-mana itu begini. Tiba-tiba lah dari kubur nih. Tapi yang menarik waktu saya di Manila justru sebaliknya. Sebaliknya mana? Sebaliknya. Di mana? Di Manila. Itu justru kalau dia Paskah dan Natal memang sih ramai ya, tapi enggak seramai di sini. Justru di sana itu misanya itu enggak kayak di sini sampai 2-3 kali, enggak. Di sana misanya cuma sekali. Ya karena emang for fun fact Manila itu juga negara Katolik atau Kristen ya jatuhnya sebenarnya. Katolik ya jatuhnya. Iya. Dan di sana itu enaknya cuma satu. Misalkan kalian Natalan itu kan Desember ya. Di sana mall-mall itu udah dihias dari bulan September untuk Natalan. Ya, makanya mereka Bener kan, istilahnya itu ber month. Ya. Iya. Jadi mulai dari mulai masuk ber itu udah Natal itu kan September, Oktober, November. September, Oktober, November itu udah masuk sampai Natal. Desember. Iya, udah Natal. hiasannya udah pohon Natal. Natal, lagu-lagu Natal. Udah ada Sinterklasnya juga di dalam gitu. Atau balon-balon Sinterklas Oh gitu. iya, semua. Makanya mereka istilahkan the longest Christmas in the world. Iya, the longest Christmas. Iya, emang benar sih. Iya penasaran. Tapi untuk kebalikannya yang bikin fun fact kagetnya adalah satu. Mungkin sempat gue udah pernah bahas di podcast yang kemarin bahwa ada suster yang mungkin kamu tahu kali ya, susternya ikut The Voice di Italia. Gak tahu. Oke, ada satu suster dia itu ikut The Voice di Italia. Tapi dia itu waktu dia diundang ke Indonesia waktu itu untuk acara Joy Fest ya, kalau mau tahu mungkin ya, dia cukup kaget sih karena dia bilang anak muda ini banyak sekali. Oh, iya. Meanwhile di negara dia di Italia itu cukup mengenaskan. Ya betul. Ya seperti itu. Oh, enggak, aku mau nanya. Ada sempat kepikiran mau di Manila juga nggak? Mau dijawab jujur atau enggak ini? Ya terserah Romo. Nanti kalau misalkan Romo berdosa, siapa yang penitensinya ya? Oh tenang, ada Romo yang lain kan? Kan kita kan nggak bisa mengampuni rasa sendiri, tapi orang lain bisa. Ya. Kalau ada kesempatan ke sana sih ya senang sih ke sana ya. Karena tentu di sana juga ada keunikan sendiri ya. Terus terang suasananya mirip sekali dengan di Indonesia. Oh, oke. Jadi apa yang ada di Indonesia juga ada di sana. Gitu. Suasananya termasuk apalagi di sana kekatolikannya juga kuat sekali. Asik sih juga. Ada satu yang nggak ada di Indonesia, Apa itu? Jollibee. Aduh itu Ya, nggak hubungan topik lah, udah lah nggak usah dibawa-bawa lah. Lu Jollibee itu Itu makan merek gue. tuh. Bikin di sini kalau mau. Jollibee di sensor dulu. Ya. Oh iya sensor ya. Nah, editing, siap ya editing ntar. Berhubungan dengan tempat ini, Romo pernah dipindahin ke pedalaman nggak? Pedalaman pernah di pedalaman tapi bukan sebagai Romo ya, tugas di sana belum. Saya habis ditabiskan 2014 itu langsung di Banyumas. Yaitu ya kota kecil lah ya, tapi bukan pedalaman ya. Banyumas, Kaliori, Gua Maria Kaliori kan. Itu lalu setelah itu ke Filipina, lalu setelah itu ke
Jogja, lalu ke Juniorat Cilacap gitu kan, lalu ke Jakarta. Jadi praktis nggak pernah tugas di pedalaman Kalimantan dalam hal ini. Cuman kalau tugas ke sana pas merayakan misalnya turne Natal atau Pasca atau waktu Frater itu pernah di sana. Pernah ada rasa penasaran nyoba di pedalaman nggak bawa misa di situ? Bukan sudah bawain misa di sana sudah. Oh, udah sering. Kalau untuk menetap, Nah ya itu masalah aku soalnya. Ya pengen. Pengen aja atau pengen banget? Pengen banget dong. For fun fact ya, for fun fact. Ini ya, for fun fact ini yang pernah gue rasakan ya. Karena gue pernah tinggal di sekarang gue tanya di sini, mungkin ada yang pernah nggak tinggal di Bali tapi tinggal di Ubud for a long time? Gak ada kan, pasti tinggalnya banyak. Kalau di Bali kan tinggalnya di kota kan, di kota entah di Kuta atau apa. Gue pernah tinggal di Ubud dan itu kan isinya pedalaman ya, udah masuknya ke dalam pedalaman Bali juga lah jatuhnya. It's peaceful, very peaceful. tapi jalanannya nggak peaceful ya. Itu gue pernah masuk ke villa, buset itu jalanannya ampun. Pasti deh. karena kan untuk kawasan Ubud tuh kan masih hutan ya. Iya. Ya Itu wajar sih hutan. sebenarnya. Itu masih wajar sih. Cuma maksudnya untuk kawasannya Ubud tuh is the peaceful tempat untuk kayak lu pengen cari ketenangan sih. I admit that. Kalau lu Hubungan mau dengan winning, romonya apa? boleh. Ya, Tapi di itu sana jalannya udah bagus nggak? Udah aspal nggak? di mana? Di Ubud itu. Udah banyak aspal sih. Udah banyak udah aspal banyak kan? aspal. Cuman beberapa masih Ya, Tanah? Iya, beberapa masih ada yang tanah atau batu kayak gitu, pasti ada gitu loh untuk masuk ke dalam jalannya villa. masih buat akses satu mobil gitu. Ya. Tapi kalau udah sampai villanya ya Udah Udah enak. Kalau di Kalimantan itu di pedalaman mobil pun nggak bisa sampai ke sana. Ini Kalimantan mana? Kalimantan Barat, Kalimantan Utara ya. Oh dekat Pontianak nggak? Enggak Masih dong, kalau ke utara jauh. Tadi saya ngomong barat dulu jadi langsung kepikiran. Kalau barat ya Masih ke utara lagi. Pontianak. Dari Pontianak masih masuk ke dalam. Itu ke utara. Singkawang bukan sih? Masih ke Jauh masih ke lagi. hulu lagi Dekat istilahnya. perbatasan sama Perbatasan Malaysia dong. Wah itu 3 jam 4 jam lebih pasti itu. Ya, dari Pontianak itu 8 jam. Iya. Karena Pontianak ke Singkawang tuh 3-4 jam. 3-4 jam betul. Dan for the fun fact apalagi yang di Kalimantan Utara itu lebih lebih ini lagi ya. Oh, lebih asik lagi. Makanya Ramadan ini sekarang itu berasik dia itu berteman dengan sapi, dengan jangkrik. Mentang-mentang pulaunya Pulau Sapi. Cuman masih nggak tahu ya, masih aku cari ngulik juga Ramadan itu Pulau Sapi dia turun di mana ya, Bu? Karena dari mana aja jauh loh itu. Karena yang gua tahu adalah ibu kotanya Kalimantan Utara itu Tanjung Selor. Ya, betul. biar Romodeni healing dia di situ. Iya. Sama sapi. Kan tiap hari ketemu manusia, mobil. Cuma kalau Sekali-kali di aku situ pernah biar lihat yang healing. tempatnya Romo Deni itu macem kayak ini gak sih, kayak Danau Tobanya Kalimantan. Enggak. ya? Jangan dibayangkan itu kayak Soalnya aku pulau. melihatnya kayak soalnya aku lihat kayak agak kayak agak pulau sih jatuhnya. Enggak di sana enggak ada pulau. Paling yang ada laut jautnya itu ya sungai, bukan pulau. Sungai, bukan danau. Oke. Sungai tapi memang gede. Romo, tapi aku penasaran deh. Kan Romo berarti jatuhnya udah mau jadi Romo itu hampir 9 tahun lah ya. Ada nggak sih suka duka dalam menjadi Romo, tantangan dalam pelayanan seperti itu? Suka duka menjadi Romo ya. Perasaan sukanya yang banyak ya. Oh, sukanya yang banyak. Ya, sukanya itu tentu Ya dong, kalau dukanya yang banyak gak mungkin jadi Ya. Romo dong. Iya. Excel Harus gimana sih seimbang. Excel? Iya sih, hidup sih seimbang, sih yin dan yang. Oke, siap. Silakan Romo. ya sukanya itu tentu saya selama jadi Romo kan sudah ke banyak tempat ya, bertemu dengan orang-orang baru gitu kan, dapat kenalan baru, keluarga baru, itu sukanya luar biasa gitu. Lalu yang belum lagi juga dengan bertemu orang baru dapat ya pengalaman bersama mereka kan, kebersamaan mereka itu bagi saya sih berkat banget gitu loh, syukur luar biasa sukacitanya. Belum yang menjadi dukanya ya kadang-kadang memang ya ada rasa boring gitu kan, bosan gitu kan, kita rasa bored, bosan dengan aktivitas rutinitas gitu ya, tapi ya sudah dijalani aja. Tapi wajar sih emang kalau kita ngelakuin rutinitas pasti ada titik bosan sih, jadi wajar juga sih. Iya.
Pasti Ya untungnya sih. saya itu nggak terlalu lama di satu tempat ya, nggak kayak Romo Denny sampai 6 tahun di sini. Momo Denny 6 tahun deh. Gue nggak tahu sih sebenarnya. Dari 2000 berapa ya? Dari awal Enggak, kan dia di aku sini. ingatnya dari zaman guys, ada yang tahu nggak Momo Denny itu dari kapan? Karena waktu masuk 6 tahun ya. Wow, lama ya. Saya juga nggak terlalu mikir, yang penting ada Romo, Romo kenal. Oh ya, dah selesai gitu. Saya nggak pernah, saya 2 tahun di satu tempat, paling lama di Manila 4 tahun lalu. Gitu. Itu selama Romo pelayanan itu ada nggak sih apa ya perilaku umat yang menurut Romo kayak wow gitu? Gue mau nanya itu juga. Iya, saya kayak penasaran gitu Romo. Gak mungkin Kayak kan gimana ya. sih yang dimaksud wow gitu? Yang aneh-aneh unik-unik sih. Kalau unik sih banyak ya. Tapi yang menurut- unik, Bentar, yang unik, bentar, yang yang unik. unik. Nah, yang Iya, unik yang nih, gue unik, yang penasaran nih, Bo. Iya. Yang unik tuh gimana? Iya, Bo? paling unik yang pernah Romo temuin gitu. Menurut Romo, lah, rasa saya umatnya nggak pernah ada yang ketemuin kayak gini nih. Iya. Kayak misalnya sampai berpikir seperti itu. Ada nggak? yang paling yang kita ngomongnya A, jawabnya B, paling gitu. Itu paling mentok. Ya, paling begitu. Jadi agak-agak gimana nggak nyambung gitu kan. Ya, Oh, paling itu gitu. ada. Itu Ah. masih ya Di sini ada sih. Nah, itu sih. mikir ada yang pas bisa salto mungkin. Oh, enggak no. Apa yang salah? Ya siapa tahu kan Jukir balik, roll depan, tiger sprong gitu sekalian olahraga. ambil nilai PJOK. Kalau momen paling berkesan nih selama Romo pelayanan apa tuh? Momen paling berkesan ya. Aduh, banyak yang berkesan. Yang paling Yang top of the paling top deh, lah. iya, Pasti ada yang top of the top. yang membekas banget lah di hati, yang kayak Jadi unforgettable lah. Iya. Unforgettable ya. Mungkin bisa dibilang waktu ikut Teramo gitu kan tahun 2000 berapa itu 15 ya, bareng dengan teman-teman kaum muda gitu kan, dengan OMK waktu itu dengan Banyumas, lalu dengan yang lain, kami kelompok yang sangat kecil bisa sampai ke sana lalu pulang, itu luar biasa sih. Gitu. Sempat sih mikir gimana ini mau bawa orang ke Tarakan, kan jauh banget itu. Ya, dari Banyumas ke Jakarta dulu baru ke sana. Tapi akhirnya ya bisa terlaksana. Ya, juga waktu di Manila gitu kan. Oh iya, satu juga waktu pernah ke ini ya, ke Perancis ya. Jadi tahun 2016 itu saya diminta oleh Romo Bono, waktu itu beliau masih provinsial, untuk mewakili kaum muda di OMI di Indonesia gitu kan, ikut kongres kaum muda di X. Nah, sebelum ke sana itu Romo pasti kenal Romo Asodo. Romo Asodo kan dia nyaranin saya, yang ada di sana kan dia nyaranin untuk datang lebih awal supaya saya bisa jalan-jalan dulu di sekitar daerah Prancis gitu. Lalu dia bilang, "Kamu mau kemana di sini?" Saya bilang, "Saya mau ke Lourdes." Nah, udah. Oke, kamu ke Lourdes, kamu datang 2 hari sebelumnya supaya kamu bisa ke Lourdes dulu, baru ikut rapat itu. Lalu saya ke sana lah. Nah, pas mau ke Lourdes itu ternyata nggak ada yang nemenin kan, karena dia juga sibuk nyiapin acara, saya jalan sendiri. Nah, pas saya ke Lourdesnya itu di tengah jalan, ya tahulah di sana kan bahasa Perancis kan, saya nggak tahu apa-apa bahasa Perancis. Itu keretanya itu macet. Tahu nggak, bisa bayangin macet, lalu nggak ada satu orang pun yang bisa ngomong Inggris kan. Bingung apa yang terjadi, ada banyak pengumuman tapi kan. Dan fun fact, Lourdres itu apa ya istilahnya itu kan istilah kampung ya. Emang iya ya? Kalau jatuhnya kan kayak Ya, sub masuk distrik, kayak misalkan lu Paris itu Jakarta. Meanwhile kalau Lourdres itu kayak bukan Cianjur sih juga sih. Jatuhnya tuh kayak apa sih namanya, Cirebon gitu loh. Memang masuk ini. Tapi waktu itu belum sampai sana. Kita dari Marseille itu naik kereta sampai di Tours kalau tidak salah. Toulouse. Toulouse. Nah, sampai di Toulouse itu, nah di situ dia dalam perjalanan itu dia macet kan, karena ternyata setelah saya tanya dan puji Tuhan di situ berkat Tuhan luar biasa, ada yang bisa bahasa Inggris akhirnya. Saya tanya orang-orang itu kan, Pak, kayak orang apa? Tiba-tiba ada yang mungkin ya lihat muka saya gitu kan, muka sudah mengemis 15 mau nangis. Akhirnya dia ngomong bahasa Inggris dengan ya
terbata-bata juga, tapi akhirnya bisa dia terangin kan kalau ternyata keretanya itu nabrak, ada kereta di depan kami itu nabrak kuda yang memang kalau kita dari Marseille ke Toulouse tadi itu kita ini lewatin kayak pegunungan. Iya, pegunungan. Jadi ada apa? Bukan pegunungan sih, macam apa ya namanya, bukit-bukit. Bukit-bukit, Jadi iya, jalannya agak ini. Ada Dan itu kuda, ada perkampungan juga. Ada kuda yang lewat. Nah, sehingga kami itu juga ikut dihentikan di stasiun sebelumnya. Nah, kami sampai di Toulouse itu udah kereta yang lanjut ke Lourdes itu sudah berangkat. Nah, saya kan bingung, waduh ini gimana caranya, harus naik kereta yang lain, saya harus beli tiket lagi. Nah, bapak itu yang bantu nunjukin. Mestinya turun aja ya ke pabrik Airbus ya. Tuhan kasih Luar biasa kan. Itu momennya ya. Sampai ke sana, sampai ke Lourdes itu kan baru habis ini kan teroris kan, jadi masih ketat. Masih sangat ketat. Sampai ke sana itu Lourdes kosong, nggak ada orang satu pun. Berarti yang lagi kasus pengeboman di Nice ya? Nggak tahu, tapi itu memang 2016 itu. Oh iya, kasus pengeboman. Bulan Kalau nggak salah Maret. yang bulan Maret itu, kalau nggak salah pengeboman yang di Nice itu waktu itu. Jadi itu sepi banget, nggak ada satu orang pun. Saya datang jam 11 malam itu sampai sana, waduh saya bingung, saya mau kemana ini? Nggak ada orang pun. Saya pikir waduh ini kalau paling mentok-mentok, kalau nggak ketemu orang saya tidur di jalan ini. Nggak ada lagi orang, satpam pun nggak ada. Itu seru. Benar-benar sudah. Security Saya itu udah jarang. nggak ada sebenarnya. Saya pergi ke Gua Maria itu kan, grotto itu, di situ saya berdoa. Lalu sesudah saya berdoa, saya pergi ke tempat penginapan romo-romo itu, pastorannya di situ kan. Saya duduklah di situ kayak orang gembel di situ. Dan pastorannya semua ngomong pakai bahasa Prancis. Tiba-tiba tidak lama, mungkin kurang lebih 15 sampai 20 menit datang penjaga yang dia sudah mau pulang sebenarnya. Dia tidak tinggal di situ. Dia mau pulang. Dia memang bisa bahasa Inggris sedikit. Lalu dia lihat saya, lalu saya langsung ngomong sama dia. Lalu dia, "Oh, kamu yang ditunggu tadi. Harusnya kamu menghubungi supaya kami bisa mengatur dan sebagainya." Lalu dia bukain pintu. Kalau saya tidak ketemu dengan dia itu udah Habis. Padahal itu gampang di negara orang, nggak bisa bahasa Inggris, copetnya lumayan banyak. itu suhunya itu 5 derajat. Oke, itu dingin banget. Hujan lagi. Aduh itu. Hujan? Hujan. Oh, Gerimis, hujan? gerimis. Bulan apa sih? Bulan Maret. Oh iya. Aduh, tapi ya itulah luar biasa. Tuhan Bunda Maria melindungi. Amin. Oke. Kita lanjut ke apa nih? Oh iya, Romo ada saudara? Ada Ada. Berapa bersaudara? 3 saudara. Kembar kah? Enggak. Lu harap kembar ya? Enggak. Soalnya gue baru tahu beberapa waktu yang lalu, gue baru tahu Romo Bono itu ternyata kembar. Oh iya. Oh iya, aku pernah lihat kayaknya. Kayaknya ya. Itu saya ingat. Makanya hati-hati. Takutnya salah. kan? Romo saudaranya di mana sekarang? Bareng di sini juga atau pada mencar? Pada mencar, ada satu di sini di Pluit, dua di Makassar. Semuanya jadi Romo? Enggak. Ya, maka semuanya tiba-tiba Satu cowok, 2 cewek. Oh. 2 cewek, 2-nya jadi biarawati. Oh, iya. Lu berharap banget sih. Kayaknya lu yang paling pengen masuk deh. Iya, panggilan kali buat lu, Romo aja Romo. Jangan dong. Kenapa jangan lu? Kan gak ada yang mau lu juga. Iya. Emang lu tahu? Gak tahu sih, gue bercanda, gue gak tahu. Kalau udah panggilan tuh jangan Oh ditolak. enggak, kok tolak, Mak? Tuhan, aku masih mau nikah. Ya, Aku nggak masih boleh mau ngerasain gitu. pernikahan. Aku masih mau ngerasain punya anak. Gak penting, topiknya Romo bukan lu. Tahu siapa juga mau bahas lu. Gak boleh ngomong kasar ya. Ya udah, kasar. Kalau keluarga Romo orang tua di mana juga sekarang? Di Makassar. Oh, di Makassar juga. Oh, berarti Romo asal dari Makassar. Ya, saya dari Makassar. Dari lahir? Lahir di Makassar, lalu gede sampai umur 8 tahun itu di satu paling selatan Sulawesi Selatan itu namanya Bulukumba di situ. Oh, lalu kemudian terkenal dengan itu pulaunya Selayar ya. Selayar. Lalu setelah itu kelas 4 SD pindah ke besar di Toraja ya, sampai tamat SMP. Tamat SMP masuk SMA itu saya SMA-nya Seminari Menengah itu di Makassar 4 tahun. Baru setelah itu ke Jogja tahun 2005.
Seminari itu 4 tahun ya? 4 tahun. Bukan 3 tahun kayak sekolah. Seminari menengah waktu zaman saya masih 4 tahun. Jadi ada kelas 0, kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Oh, kalau sekarang beda? Kayaknya sih kebanyakan sekarang 3 tahun kayaknya. Mungkin masih ada yang 4 tahun. Nah, berhubung tadi Axel udah nanya, udah punya asumsi saudara-saudaranya sudah menjadi romo sama biarawati. Maksudnya apa ya? Tadi kan asumsinya siapa tahu mereka biarawati atau romo kan. Mungkin dari saudara romo ada yang pernah sempat berpikiran buat ikut seminari juga? Adik saya Ada, ikut udah pernah coba malah. masuk seminari juga. Gak jadi karena masih pengen masa pernikahan? Enggak. Dia enggak jadi karena ini nyuri mangga. Oh iya? Oh iya sih. Kok bisa? Dilihat Ya, tetangga. salah anak seminari Mau nakal-nakal. yang belum banyak tahu nih, hobi romo itu apa sih? Kalau kayak saya contoh nih, kalau saya kan hobi di motor ya, demen banget namanya touring. Nah, kalau romo apa? Hobi saya ya macam-macam sih juga. Nah, paling suka yang paling Nah, suka paling dulu. suka. Paling suka mungkin nonton ya. Nonton. Oh, boleh tuh nomor apa ya? Boleh nih, Coldplay mau konser nih. Jangan. Mahal. Nggak apa-apa sih, worth it sih. Ayo Kan lah. Excel yang bayarin. Buat kita satu kru ngulik, Excel yang bayarin. Nonton Rakun Galaksi. Oh iya ya. Wah, Sudah. Kan udah ya. Sudah, Kan ya, nggak ya. boleh kasih Sudah, tahu ya. judulnya takutnya kan. Oh nggak boleh ya. Oh. Takut ya tahu Kok gue Rakun Galaksi sih? Penjaga galaksi? Oh iya maksudnya kan karakter utama kan Rakun di situ. Ya. Gak Rakun juga. Secara nggak langsung itu karakter utamanya. Enggak juga. Karena cerita itu tentang dia bro. Udah jangan spoiler dong. Ah, kan gue nggak spoiler. Gue nggak mau ngomong takutnya lanjut nanti. Udahlah. Oke. Lanjut. Masa Lanjut, ngomongin lanjut. ini. Oke. Romo, tapi dari awal nih ya, dari awal kita ngobrol, belum ada yang tahu nama lengkap Romo loh. Iya. Oh ya. Kita udah langsung main nanya jedar. Nafsu amat Romo. Mentang-mentang judulnya mengenal lebih dalam Romo Reynolds, jadi langsung jedar. Gak ada yang tahu nama lengkap Romo itu siapa. Sekalian gelarnya ya. Ya boleh, gelarnya boleh. Biar nanti kalau gua tugas mumet gak salah ketik sih. Iya, Muhammad juga boleh. Takutnya dimarahin ya. Iya. Takutnya di HP-in mikir dipakai. Jangan buka. Oh, nggak tahu ini masalah kita udah diam udah. Oke. Hey, Lu jangan bawa masalah internal. Oke. lu kayaknya dia masih punya kepahitan Romo. Kayak dia harus ikut retret luka batin. Romo. Waduh, boleh itu. Oh ya Romo Nggak bisa. boleh dong. Sekalian promosi programnya Oh, Romo juga boleh. Oke, sip. Nanti kita atur. Kita atur gampang gitu. Tadi pertanyaan apa? Iya, namanya. Oh ya, namanya ya. Aduh, kita kemana-mana sampai. Saya ingetin lagi aja, saya nanya aja lagi. Nama saya itu lengkapnya Reynold Agustinus Sombolayuk. Untuk gelarnya? Gelarnya OMI, Oblak Maria Immaculata. Ini bukan nama Agustinus rata-rata ini. Rata-rata kayak mau misi ya? Santo Agustinus ya. Ya, betul. Katanya Romo itu perkiraan sendiri tuh. Kenapa diberi nama Reynold Agustinus itu karena mungkin kepribadiannya mirip dengan Santo Agustinus? Nggak tahu sih, tapi ya mungkin ya. Karena saya ketika merenungkan Santo Agustinus yang bertobat gitu kan, kayaknya juga ya dalam arti tertentu mirip-mirip. Berarti Romo ini banyak bertobat ya. Saya dulu waktu di seminari menengah itu nakal sekali terus terang. Itu Tapi ya? ini, Tadi kan dibilang gelar Romo itu Omi kan. Iya. Saya pernah baca lagi artikel, balik lagi ke artikel nih. Saya kayak poin Romo nih, diem-diem nih Romo. Waduh, wah stalker nih Romo, hati-hati nih Romo. Ada seorang pastor Stanis pernah nanya ke ayah Romo, kenapa Romo tuh milih Omi? Katanya karena ulang tahun Romo itu sama kayak pendiri Omi. ya 1 betul. Agustus. Ya betul. Oh iya benar. Berarti bentar lagi dong, Masuk. Iya. The Mazenot ya. Nah, Itu saya nggak tahu itu, nggak tahu. Oh nggak tahu. Jadi Yang baru justru tahu. ngomong itu ayah saya yang ngomong. wih. Baru saya sadar, oh ya ternyata betul. Ayah Romo juga Romo. Enggak. Gini ya, logika ya. Kalau papanya Romo Reynolds, Romo
Romo Renat gak ada di samping gue. Ya, kita tidak tahu kan ceritanya gimana. Nggak, nih. Romo. itu kan ayah. Nih. Romo itu kan dalam bahasa Jawa ayah. Kagak, kan bisa aja anak asuhnya, bukan berkeluarga, dia punya istri, dia kan ngurus anak kan boleh. Dia punya panti asuhan kan boleh. Itu kan anak dia. Salah sih. Pecah langsung satu studio. Gak salah sih. Pecah langsung satu studio. Iya nggak sih? Gak salah sih. Ya anggap aja itu anak saya kan oke lah gitu loh. Gak salah sih. Aduh, pipi gua pegel ya tadi ketawa. Tadi senang wajah ya. Tolong gitu ya. Romo Renat dalam hatinya. Aduh, sabar. Ya, sabar ini sableng semua ini. Tenang mas. Harusnya tadi minum obat dulu ya. Ada lupa. Tenang, ada yang lebih rada dari saya. Belum ketemu aja. Satu lagi nih, gue juga sempet kepoin yang satu hal ini nih. Ini cukup menarik kan, tadi sempet Romo Renat tuh ngomong ya, Romo tuh tinggal di Toraja. Nah itu yang bikin aku penasaran. Tinggalnya sama kakek sama nenek. Sama kakek sama nenek. Gimana sih rasanya? Asik-asik aja. Ya. Dangdutan gitu ya, asik ya. Asik. Tapi memang sih dengan kalau orang bayangin itu kan tinggal sama kakek sama nenek itu kan kayak dimanja gitu kan. Tapi dengan kakek sama nenek sih cukup disiplin mereka dalam, karena kakek saya itu kan guru ya. Jadi memang sungguh-sungguh disiplin gitu kan. Pulang jam 6 sudah harus pulang ke rumah itu. Nggak bisa. Jam 6. Jam 6 sudah harus di rumah. kita nggak bisa sih mau pulang jam 6 mau. Belum misa, belum meeting. Ada fun fact aja, gue baru pulang kemarin baru jam 3 pagi. Wow. Oke. Tapi memang sih itu juga ya, saya bilang Tuhan itu kayak menuntun gitu loh. Saya merasa seandainya nggak tinggal dengan mereka pun juga belum tentu juga saya masuk seminari. Bakal sedisiplin inilah. Ya disiplin itu, dan juga rumah kami di Toraja itu dekat dengan gereja. Sehingga kalau saya main ya mainnya ke gereja. Dari Romo, kecil emang mainnya gereja terus. Ya. Iya udah ikut anak sekolah minggu, terus sekolah ikut minggu, OMK ikut, gitu-gitu, udah aktif. PPA gitu. Sebenarnya nasib gue sama sih sama Romo. Lu mau sama-samain lu. Nah, lu kalau mau sama itu di Romo sekarang. Gak penting lu gak penting udah. Oke. Dan harus diingat, semua orang tidak sama-sama bener-bener sama-sama. Aduh, kok belum betul, sorry. Tidak semua orang tuh bener-bener sama karena punya jalannya masing-masing. Oke guys? Ya betul. Kok saya belibet ya? Terlalu bersemangat soalnya. Dulu di Bulukumba ya namanya. Itu banyak pastor yang sering mampir ke rumah Romo. Ya betul kan saya bilang. Sampai nginep juga. Apa? Minum? Itu kan stasi. Minum. Lu mau minum lu? Nggak salah. Romo dia mau ngajak Romo minum. Ya boleh. Apa dulu kan? Air putih. Enggak ada ya. Ini tenggorokanin ke airnya ya. Ada orang tua nggak nih? Ambil dulu. Itu katanya Romo aus, berarti sponsor boleh dong, sponsor. Kita nextnya UMKM boleh minum. Boleh. Ini kosong banget ini Kosong soalnya. ini, ya. Iya. Kasihan Romo. Kita udah datengin Romo. Kan nggak dikasih minum, nggak dikasih makan pula. Tolong ya UMKM. Iya, tolong UMKM. Kalau mau daftar ada Komik ready di ruang Komsos 24 jam. Siap. Komak Siap 24 jam. Siap. Kalau kok jadi Bang Toit kok. Kalau Komik gak balas, teror aja. Iya. Aman. Tenang, didukung Romo ya. Oke, beres Iya. siap. Oke, sebelum kita closing nih ya, ini kan udah sampai di penghujung, nggak kerasa ya? Iya. Keras. Enggak juga sih. Nggak kerasa. Saya mau bohong tapi nggak jadi, takutnya dosa. Sebenarnya tuh banyak, kalau mau jujur ya, banyak banget tuh hal yang pengen diobrolin. Bolin. Tapi karena durasi udah mepet, mau misa juga, Romo juga mau ini ya apa mimpin misa, Mau mimpin misa, iya. dan segala macem dengan kesibukannya. Jadi pesan terakhir aja deh Romo, Iya. untuk Apa sih? para umat Apa sebelum closingan. Apa sih? Apaan sih? Kok apa sih? Tolong saya jangan di roasting ya. Besok ininya roasting kamu aja. Temanya asik kayaknya itu. Waduh, disindir-sindir ya di bacaannya. Jadi saya ketemu orang gitu ya. Pas di homili gue ngomongin nanti. Oh iya boleh itu. Ada bahan saya nanti. Terus di Bang Momet gue cuma gini doang.
Terus gue paling kalau gini, lu yang diomongin tuh, lu tuh diomongin, gue kayak back kita Oke, ya. back Ya, ya. kesan Romo buat umat Para umat. pesan sorry. Iya, pesan untuk para umat terutama orang muda Katolik nih. Ya. Iya. yang lagi mau pelayanan atau enggak mendengar. Ya, pesan apa aja deh, Romo deh. pesannya apa? Teman-teman kaum muda, ya tentu di dalam gereja kita semua diajak untuk selalu menyadari bahwa kita itu pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ya, maka kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, untuk berusaha kadang-kadang mengurangi ego kita, sektarian itu untuk bisa bersatu, ya, seperti Tuhan Yesus mengatakan supaya kita bersatu. Ya. Amin. Apa itu namanya itu? Ergo ut unum sin atau pokoknya macam begitu. Intinya adalah supaya kita bersatu karena Allah itu sangat mengasihi kita dan Allah itu adalah kasih yang menyatukan. Amin. Oh iya, sebelumnya aku juga mau pesan. Apa tuh? Aku pesan bakmi ayam 1 ya. Oh ya boleh. Buat 2 sekalian ya. 4. Oh, 4. Oke, 4. Apa aku bilang dulu nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. UMKM 10. Iya. Kalau emang ada jual bakmi? Ada. Oh, saya kira nggak ada. Kalau Saya kira mau masak. masukin produknya bisa hubungi Komike, ruangan Komsos 24 jam. Nggak ditelepon, nggak diangkat, teror aja. Dapat voucher 10.000 gitu ya? Enggak. Jangan. Oke. Rugi bandar kita. Kayaknya sampai sini aja kali dulu ya kita ya pembahasan ini semua ya. Oke lah. Oke lah kalau gitu. Thank you semuanya yang sudah Thank you. mengikuti Ngulik dari awal sampai akhir ini. And see you on the next video again. Bye bye. Dan jangan lupa sebelum bye-bye lu jangan bye-bye aja lu. Apa tuh? Jangan lupa subscribe, Oh, iya. like, Subscribe, like, share, comment guys. biar siapa tahu ada episode baru lagi.